Oke guys, lanjut ke segmen nomor 2. Ini masih di situasi background yang sama ya. Tadi saya udah menjawab. Jadi ini saya buat beberapa pertanyaan komen itu saya buat sebagai konten, sebagai video biar lebih jelas buat teman-teman kalian. Oh ya, salam dulu ya. Oke, kalian yang baru pertama kali nonton video ini, selamat datang di channel saya ya. Ini saya membahas tentang proses di Polandia. Sebenarnya dulu di Indo saya sih nggak bahas ini sih, lebih seneng petualang di alam gitulah. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan dan harus bekerja di Polandia ya wes bahas Polandia. Nanti kalau pulang ya wes pulang dari Polandia bahas yang lainnya itu. Yes. Itu intermezzo sekilas. Oke, kali ini langsung aja ya ke topiknya. Ini ada pertanyaan dari HP ku di bawah guys. Soal maaf ya kalau aku nunduk ya, nggak lihat kamera ini. Tak cas soalnya. Dari @rengga D. Ini ada pertanyaan dari dia. Drawing visa maksudnya gimana? Pasti dapat tapi sabar nunggu atau bisa nggak dapat? Atau bisa nggak dapat lalu ajukan lagi mas. Oke. Drawing visa. Ini pengalamanku kerja di Polandia. Dulu belum daftar. Saya memang udah banyak riset-riset ya di Facebook temen. Terus YouTube teman yang udah berangkat di sini, yang udah pernah berangkat ke Polandia. Bisa dibilang untuk Polandia ini memakai sistem visanya itu drawing. Drawing itu bukan menggambar, bukan, artinya bukan itu. Drawing ini semacam sistem undian. Jadi siapa, belum tentu kalau kalian katakanlah 2 orang ya, A dan B mendaftar ke Polandia secara bersamaan. Apakah A dan B ini berangkat bareng itu belum tentu juga. Bisa jadi A yang berangkat duluan atau sebaliknya. Atau mungkin dua-duanya berangkat bareng. Atau dua-duanya juga berangkatnya agak lama, itu bisa jadi. Jadi sistem drawing ini, kalau kalian pasti di Indonesia itu sistem mandiri agak susah. Kalau ada jalurnya pun saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah pakai jalur mandiri. Pakai jalur PT. Modelnya itu, dari PT atau agensi kita di Indo disiapin semacam dokumen kayak asuransi, terus tiket dummy dan sebagainya, itu dokumen pelengkapnya buat pengajuan ke embassy Poland yang ada di Jakarta untuk mendaftarkan sistem drawing. Nah, drawing ini adalah sistem diundi, jadi bisa dibilang semacam keberuntungan kalian ini sangat berperan di sini. Bisa jadi kalian berangkatnya cepat, ataupun bisa jadi kalian berangkatnya lama. Bisa jadi 6 bulan berangkat, bisa jadi sampai 1 tahun. Saya dulu pernah ke Jakarta itu ngobrol sama teman-teman di sana itu guys ya, ada yang sampai 2 tahun. Saya waktu itu nggak ngerekam ya, tapi ya video saya yang pengalaman visa di Jakarta itu waktu drawing visa Polandia itu ada, silakan tonton, itu videonya udah lama banget, nanti taruh di deskripsi kalau kalian mau lihat. Jadi itu bisa lama banget, sementara saya nunggu dari awal proses sampai dapat visa terus sampai terbang, pokoknya itu saya hitungnya itu rata-rata hampir setahun. Kalau dari apply visa sampai dapat schedule gitu ya, visanya itu sekitar 5,5 bulan. Jadi setiap minggu saya ngecek itu di inbox di Gmail, itu dia banyak banget ya, maaf tiket Anda belum mendapatkan jadwal untuk schedule visa itu belum. Terus setiap minggu saya cekin terus kadang ya hampir putus asa, kadang ya sempat mikir apakah benar ya keputusan yang saya buat ini benar gitu, negara Polandia, apakah harusnya saya memilih negara lain gitu, sempat kepikiran gitu juga. Tapi terlanjur uang sudah terlanjur masuk, itu ya nggak bisa mundur, jadi mau nggak mau itu harus maju gitu. Jadi tunggu terus akhirnya di waktu 5,5 bulan, jadi waktu mau 6 bulan itu dapat kayak tulisan tahun, bulan, dan tanggal. Nah itu berarti drawing visa kalian sudah berhasil. Dan waktu itu saya menghubungi agensi atau PT saya, ini saya sudah dapat jadwal drawing, ini gimana gitu. Terus mereka juga konfirmasi kan, juga megang akun email yang dibuat
sengaja untuk kandidat dan PT, jadi bisa saling membuka bersama gitu. Lalu dipersiapkanlah dokumen dan segalanya, kemudian saya ambil berkasnya dokumen itu di PT, kemudian saya langsung cus OTW ke Jakarta. Jadi seperti itu. Kalau bisa dibilang dapat nggak, itu sebenarnya pasti dapat, cuma waktunya nggak tahu gitu loh. Waktunya cepat atau enggak itu nggak ada yang tahu. Pasti dapatnya pasti. Nah, semisal udah ngajuin dan ternyata ditolak gitu ya, itu kita punya waktu itu aku dapat keterangannya 2 minggu 14 hari. Untuk kalian dikasih waktu selama 14 hari untuk mengajukan banding. Nanti kalau semisal gagal gitu ya, di reject gitu ya tinggal aja bilang ke PT atau teman-teman tempat untuk mendaftar itu, ini kenapa di reject gitu. Jadi waktunya hanya 2 minggu. Harusnya sih kalau PT yang bertanggung jawab sih harusnya disiapin dokumennya ya. Nanti di reject itu ajukan banding, setelah diajukan banding itu biasanya dapat visa dan ataupun visanya diterima keluar. Hal-hal apa saja yang menyebabkan visanya di reject? Itu ada, yang pertama itu dokumennya kurang, lalu yang kedua mungkin ada kesalahan penulisan nama. Jadi semisal namanya nggak ada spasinya gitu ya, terus itu ada spasinya, atau namanya tanpa spasi digabung gitu, terus itu di spasi. Dulu sebelum ini ke Polandia aku juga sempat daftar visa US, waktu itu visa untuk kapal pesiar, itu visa C1D. Di situ juga aku sih kayaknya sih hampir semua negara sama ya. Jadi dulu waktu dijelasin agensinya, kalau namanya nggak ada titiknya, nggak ada spasinya, terus di dokumen kayak akte antara ijazah itu beda. Jadi katakanlah namanya Ahmad Abu gitu ya. Ini kan harusnya dipisah di aktenya. Tapi di ijazah dan di dokumen lain itu diganti gini. Nah itu nanti jadi masalah gitu. Jadi sebelum daftar ke luar negeri ataupun kemana, lebih baik itu dibenerin dulu. Kalau memang aslinya dipisah ya dipisah semua. Di KK juga harus sinkron semuanya. Takutnya itu nanti jadi masalah di kemudian hari. Itu sih saran sih, sebelum kalian daftar ke negara-negara tertentu ya, ataupun daftar itu juga penting. Karena walaupun ini faktor sepele, spasi dan tidak ada spasi itu juga pengaruh gitu. Dulu yang aku lihat itu ada yang namanya Moh siapa gitu kan, banyak ya teman-teman orang Madura itu yang namanya Moh apa gitu ya, itu namanya memang Moh gitu, Moh Ahmad gitu, bukan Muhammad Ahmad, memang Muhammad gitu ya. Itu mohnya dia tuh ditambahin atau gimana nggak tahu jadi Muhammad Ahmad, padahal namanya bukan itu, MOCH gitu loh guys, yang itu loh namanya. Itu juga nggak bisa, visanya pun juga ikut ke reject gitu. Jadi banyak faktor itu kalian harus teliti dulu, nama ini pengaruh nggak gitu. Lebih baik sih dibenerin dulu ya, daripada nanti malah ke reject wes di Polandia ini nunggunya lama, kena reject wes tambah pikiran nanti kalian. Itu jadi pengalamanku dulu waktu drawing visa untuk Polandia. Kebetulan waktu sebelum ke Polandia itu juga belum berangkat sih, cuma waktu itu masih ngapply untuk visa C1D untuk di Amerika itu. Jadi pengalamannya tuh kayak oh ini sistem kerjanya gini hampir sama gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Oke, buat Mas Rengga dan teman-teman nanti ya, ini semua pertanyaannya semoga bisa menjawab, bisa sedikit meringankan ini pikiran-pikiran kalian ini ya, biar oh ini gambarannya gini. Tentunya kalian harus melakukan riset menyeluruh ke Facebook, ke komunitas Facebook ataupun di channel-channel YouTube teman Polandia yang lainnya juga sebagai tambahan referensi. Oke, itu terima kasih sudah menonton video ini, sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ataupun DM di Instagram. Kalau saya nggak repot nanti saya akan jawab guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan tetap semangat. So, jos.